aja. Bahkan nggak ngaruh sama sekali. Kayak yang setiap mahasiswa masing-masing kan yang dia butuhkan, yang dia sangat terpenting gitu ya di perkuliahan itu adalah nilai, juga uang kuliah kan. Kalau kita udah bayar uang kuliah, kita kuliah dapat nilai, itu kan goalnya tuh. Nah, si Dema atau si Sema tuh nggak ada perannya kalau menurut UP. Itu lebih ke ya udah kita selesaiin pribadi masing-masing gitu. Kita sama keluarga, kalau UKT kita sama kita kalau masalah nilai kita sama dosen gitu. Kalau tanggapan dari Ahmed, pasti sangat disayangkan gitu, karena dengan kosongnya ormawa tingkat universitas pasti jadi menghambat ke jalur koordinasi gitu di tingkat di keorganisasian mahasiswa gitu. Pasti sangat disayangkan kekosongan ini tuh jadi menghambat lah gitu, menghambat ke jalur koordinasi, entah itu dari HMJ ke Dema F, kemudian ke Dema U, Sema F, kemudian Sema U. Jadi sulit lah gitu kita untuk menanggapi isu-isu yang ada di kampus, terus membicarakan hal-hal terkait di kampus juga ya jadi terhambat gitu. Ya, seperti beberapa hal mengenai ini poin-poin yang bermanfaat ya. Seperti beberapa hal kemarin mengenai isu-isu yang muncul di kampus kita mengenai KKN daring atau kuliah daring, atau bahkan KKN dari rumah, kuliah daring, atau bahkan mengenai UKT itu sendiri. Koordinasi kita dengan universitas memang sedikit terhambat. Bahkan dari beberapa kali pertemuan kemarin pun kan Dema F, aliansi Dema F itu kan itu kesulitan untuk mengadakan pertemuan dengan rektorat karena memang tidak ada lembaga yang menyatukan secara secara terpusat di tingkat universitas ya. Karena mau tidak mau ormawa tingkat universitas ini sangat penting gitu untuk koordinasi antar fakultas kepada pihak universitas, atau bahkan untuk koordinasi universitas antar universitas gitu. Ini sangat penting. Karena kita semua tahu untuk ormawa tingkat universitas itu sangat penting dan sangat krusial. Ya istilahnya itu adalah wajah gitu dari universitas kita sendiri. Untuk koordinasi antara SEMAF, antara fakultas, kita sedang terus menerus berkoordinasi bagaimana mencari jalan keluar. Karena sebetulnya kalaupun kita melaksanakan MUSTIU, organisasi atau lembaga yang berhak menyelenggarakan MUSTIU itu sebenarnya seharusnya adalah SEMAU. Tapi sampai hari ini pun belum ada tindak lanjut atau bahkan koordinasi atau bahkan gerakan sedikit pun dari SEMA. Sedikit kecewa, sangat disayangkan ketika ormawa sekelas universitas, bahkan keduanya SEMA ataupun DEMA itu tidak ada di UIN Bandung. Ya, satu kondisinya saya cukup miris dengan kondisi itu. Kenapa saya cukup miris? Karena memang ketidakhadiran ormawa di tingkat universitas, entah itu DEMAU atau SEMAU ataupun elemen lainnya di tingkat universitas itu sangat berpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya advokasi. Itu yang paling utama. Seperti kemarin kan kita ada teman-teman kita demo tentang UKT, itu DMAF melakukan tuntutan, itu seolah-olah bukan berarti dengan kehadiran demo harus terkoordinir, bukan, tetapi memang adanya gap antara DMAF dengan rektorat sendiri gitu. Nah, itu butuh kehadiran DMAU sebagai penghubung. Apa sih aspirasi dari setiap DMAF?
gitu. Karena memang, tapi saya bersyukur atas kesadaran mahasiswa UIN munculnya gerakan-gerakan non struktural, seperti ada Sunan Gunung Jati menggugat, gitu kan. Ada gerakan-gerakan yang lainnya, ada akun Instagram, banyak akun Instagram yang memang fokus kepada UKT kemarin. Kalau secara konstitusi, konstitusi yang ada di UIN Bandung itu di luar tanggung jawab Dema. Tetapi saya secara moral itu punya punya beban ketika tidak ada yang meneruskan, ketika tidak ada regenerasi. Bagaimana kemarin misalnya contoh kasusnya gini, kita punya jaringan di BEM-BEM yang ada di Jabar, non BEM FI, non BEM NUS, bahkan kita di Bandung itu kita bukan berarti ini karena perang demo, tetapi memang karena kesadaran BEM-BEM yang ada di Bandung untuk melebur BEM FI dan BEM NUS. Gitu, kita berada dalam satu ruang lingkup BEM Bandung Raya, kita tingkat eskalasinya kita naikkan ke Jabar. Nah, hal-hal seperti itu kan jadi terputus. Bagaimana untuk koordinasi tahap selanjutnya? Semangat yang sudah dibangun oleh teman-teman BEM Jabar, oleh teman-teman BEM Bandung Raya, itu seolah-olah di internal UIN Bandung menjadi terputus gitu. Tidak ada yang melanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua dari segi program, dan itu saya memiliki beban tersendiri akan hal itu. Terus bagaimana koordinasi di tingkat Dema PTK dan Dema PTK dan lain sebagainya. Itu saya merasa ada yang mengganjal gitu ketika tidak ada yang melanjutkan hal-hal yang sudah dibangun kemarin. Kalau secara konstitusi ya memang itu di luar tanggung jawab kita, itu wewenang teman-teman dari SEMA. Tapi ada satu poin penting yang saya dapatkan, ketidaktaatan kita mahasiswa UIN Bandung akan konstitusi yang sudah kita buat. Kita kan pernah membuat MPM tahun 2017 ya. 2017. Tahun 2017 kita pernah menyelenggarakan MPM, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa, dari ketua-ketua HMJ. Itu membuat konstitusi keluarga mahasiswa UIN Bandung. Nah, pada tataran prakteknya hal-hal yang ada di konstitusi itu tidak kita jalankan dengan benar gitu. Bahkan SEMA universitas yang mengkoordinir perkumpulan itu, yang memang bertanggung jawab paling depan melaksanakan konstitusi, mereka juga melanggar konstitusi mereka yang sudah dibuat dan sudah disepakati. Nah, itu harusnya ketika sudah ada konstitusi yang sudah dibuat berdasarkan Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa, perwakilan HMJ dan lain sebagainya, harusnya ini yang harus menjadi poin penting. Kita harus taat pada konstitusi ini. Perkawinan sama mau sekarang lagi proses. Karena apa? Pertama kita bingung karena SEMAU-nya nggak tahu kemana yang kemarin. Harusnya kan LPJ dan sebagainya, tapi sampai saat ini, sampai hari ini belum ada nongol. Masa keberlakuannya itu udah hampir beres sampai bulan Mei. Setelah dilihat dari KKM bahwa prosesnya itu dari sejak pelantikan. Pelantikan itu bulan Mei, dulu saya masih ingat pada bulan puasa, dan sekarang udah lebih, berarti udah hampir 2 bulan. Dia nggak ada. Makanya sekarang birokrasi inisiatif akan mengutus mahasiswa dari tiap fakultas untuk dijadikan panitia itu. Karena kami nggak mau ada kekosongan terlalu lama. Bagaimana dengan sistem organisasi yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu menggunakan miniatur kepemimpinan negara, mulai dari kemudian presiden mahasiswa yang kemudian secara umum disebut ketua DMAU, lalu kemudian disebutnya presiden mahasiswa, lalu kemudian dengan jajaran kementerian. Nah, kemudian kalau di UIN Jogja ada kebijakan otonom dari kampus, kita pemilihannya menggunakan pemilua atau pemilihan umum mahasiswa. Jadi tidak menggunakan sistem musyawarah, menggunakan sistem pemilihan atau voting. Yang terjadi kami di Jogja,
kita itu selalu membicarakan sesuatu bersama. Itu yang kami lakukan. Seperti dengan UKT kemarin, di tengah pandemi ini, kita melakukan pembacaan bersama. Jadi kemudian setiap ada isu yang harus dikawal dan sebagainya, itu selalu kita lakukan bersama. Seperti misalnya beberapa bulan yang lalu pembacaan tentang Omnibus Law, kita bekerja sama dengan kawan-kawan di Senat. Nah, kalau kemudian ditanya kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kekosongan, saya pikir yang pertama saya sampaikan, ketika sistemnya adalah pemilu, berarti ini akan terjadwal, akan jelas. Jadi tidak perlu kemudian baik itu SK-nya berakhir Januari, tapi karena pemilu ini sudah ditetapkan 1 tahun sekali, berarti dia akan terjadwal dan itu tidak boleh dilanggar. Jadi siap tidak siap, SK habis atau tidak, berarti pemilu harus tetap dilakukan.